Kan semua atau nggak saya terangkan semua ya karena eh, di situ sudah banyak bisa teman-teman baca secara mandiri. Mungkin saya akan memberikan intinya ya teman-teman. Ini sudah oke sudah muncul. Nah, apa sih itu UI UX itu ya? UI User Interface, UX User Experience ya. Interface berarti tatap antar muka ya atau tampilan. Ya, berbeda dengan experience yang berarti pengalaman pengguna. Itu teman-teman harus ketahui ini adalah salah satu istilah yang sebenarnya berbeda tapi saling menyatu. Nanti teman-teman kalau misalnya eh, mungkin bekerja di developer media pembelajaran, itu konten-konten pembelajaran, misalnya di sekolahmu, di ruang guru, itu biasanya ada bagian yang namanya ini ya. Salah satunya yaitu UI UX. Nah, tapi eh jadi kalau UI UX itu UI itu lebih kepada user ini eh, interface ya atau desain yang dia nanti memberikan tampilan. Jadi teman-teman tuh kalau di bagian UI ya, jadi kalau ini saya nampilinnya yang di sini saja ya. Nah, ini ya diagram Venn UI UX designer. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di bagian pengembang di bagian UI UX. Jadi UI UX sendiri itu bukan dipegang oleh satu orang ya, yaitu tergantung sama besar kecilnya perusahaan sih. Kalau teman-teman nanti startup masih startup mungkin teman-teman UI UX dipegang satu orang atau dua orang gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah besar itu biasanya UI UX itu bahkan dipegang ada ininya lagi, ada subnya lagi ya. Karena ternyata tidak sesimpel itu pekerjaannya hanya mendesain eh, tampilan website atau tampilan aplikasi, ternyata UI UX itu punya bagian yang masing-masing. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian kiri, eh, ketika teman-teman berperan sebagai user experience designer gitu, itu nanti teman-teman harus meresearch, juga harus ada yang meresearch ya. Nah, ini masuk dalam ranahnya TP ya, di mana teman-teman harus mencari tahu kebutuhan pengguna kita nanti misalnya kita pengen membuat media atau misalnya website untuk anak SD gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu nih kira-kira kebutuhannya anak SD itu seperti apa. Eh, bahasa yang harus digunakan untuk dipahami anak SD itu seperti apa. Nah, kalau membuat warna-warna yang misalnya eye-catching buat anak SD itu seperti apa gitu. Nah, itu harus di research dulu dan kemudian direkomendasikan melalui eh, desain hasil researchnya. Baru nanti si UI developernya gitu nanti itu akan mencoba untuk merevisi ya eh, karena dia juga akan bekerja sama dengan application developer. Jadi untuk pengembangan nanti website atau misalnya teman-teman nanti di tesisnya itu teman-teman hanya mau mendesain aja ya. Jadi teman-teman ada kalau misalnya memang tertarik untuk di desain grafis itu nanti teman-teman bisa mungkin dengan belajar ini atau teman-teman berlatih membuat UI UX teman-teman bisa mengurangi budget ini ya pengembangan medianya teman-teman nanti pas buat untuk produk tesisnya teman-teman ya. Bisa di kong kali kong atau diskusikan dengan mitranya nanti kalau teman-teman mau bikin media gitu di luar. Saya punya desain nanti tolong dikurangi ya karena saya udah punya konsepnya. Nah, gitu. Nanti antara application developer sama UI developer itu juga akan bekerja sama gitu untuk ini kira-kira dengan desain ini bisa nggak dibuat aplikasinya gitu. Ya, nanti nanti akan ada rekomendasi atau revisi dari UI developer. Baru nanti application developernya itu akan lebih ke mengarah ke hasil jadinya atau prototype medianya gitu. Nah, jadi eh untuk sekarang, ya berarti kita akan fokus di UI developer karena kita tidak meresearch ya, dan kita juga tidak begitu fokus pada bagaimana nanti tombolnya, terus be- tombolnya bekerja itu bagaimana, ke arah mana, prototypingnya nanti hanya hanya saya apa kenalkan saja bahwa
Figma bisa melakukan hal ini, teman-teman bisa explore nanti di YouTube atau nanti bisa tanya ke saya secara langsung juga boleh. Ya kalau misalnya mau belajar, saya insya Allah bisa eh, apa ya open lah ya untuk chat di luar perkuliahan itu. Nah, oke, ini singkat. Nanti teman-teman bisa baca di sini juga saya berikan apa sih gunanya UI UX, terus ada trennya desain-desain UI UX sekarang tuh sedang yang seperti apa gitu. Nanti ada penjelasannya di sini ya, hingga nanti apa yang teman-teman harus perhatikan atau dihindari ketika teman-teman mendesain UI UX-nya gitu. Oke. Terus apa yang mau kita lakukan hari ini teman-teman ini mau direkam nggak Bu? Dan Mas, oke, saya rekam ya. Recording in progress. Nah, ini saya sudah mencoba ya membuat prototipenya. Jadi ini ada dua yang saya desain. Yang pertama adalah untuk UI untuk mobile ya, mobile, tampilan mobile, aplikasi mobile gitu. Jadi ada tombol dan sebagainya. Dan yang kedua yang akan kita buat itu landing page. Ya, landing page atau gampangnya itu ketika apa halaman awal ketika kita membuat website gitu ya. Ketika kita masuk ke website itu eh, apa tampilan utamanya apa yang mau kita selling itu ada di landing page semuanya gitu. Meskipun biasanya ada beberapa website yang dia mengandalkan tab-tab gitu ya, tab-tab banyak. Itu nanti misalnya ada profile dan lain sebagainya, tapi biasanya akan lebih banyak di landing page ya, karena kalau misalnya teman-teman memang konteksnya berjualan dan memang mau ini ya. Karena kalau teman-teman menyajikan semua di landing page itu nanti bisa ada kemudahan juga. Salah satu kemudahan untuk eh, pembaca itu mau ngelihat produk kita apa aja yang paling unggul. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah membuat seperti ini ya, nanti saya akan tutorialkan teman-teman untuk pengembangannya. Nah, jadi misal saya preview ya, jadi kalau teman-teman sudah selesai gitu, kalau mungkin teman-teman kalau desain teman saya bisa serahkan ke teman-teman hasilnya teman-teman sudah oke untuk menata ya, meskipun kita pakai aset yang sudah ada nggak apa-apa. Kita sudah mudah sekarang apapun kalau teman-teman mau pakai AI juga sebenarnya nggak masalah ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana cara penataannya teman-teman uh, untuk disajikan ke penikmat ya atau pembaca gitu ya. Oke, misal kita sudah membuat ini ya teman-teman, sudah membuat uh, desainnya. Di sini ada dua desain. Saya bisa preview ya teman-teman bisa ke present ke kanan ini. Jadi bisa preview pakai apa ya semacam emulator dan ada present langsung. Tapi sebenarnya saya mau edit dulu ini yang pertama ya. Saya pakai iPhone SE kalau nggak salah. Oke, saya present. Jadi kalau teman-teman lihat tadi itu saya ini ya teman-teman membuat tampilan mobile application yang simple. Itu ada tombol-tombolnya ya, ada tombol-tombolnya. Nah, nanti itu kalau di Figma itu kita bisa prototyping namanya teman-teman. Jadi kita bisa bikin alur seperti ibaratnya kita pakai PowerPoint atau Canva gitu ya. Itu kita bisa lihat kalau misalnya kita mau ngeklik tombol ini nanti bisa mengarah ke slide atau aktivitas yang kita mau gitu. Nah, misalnya belum muncul ya. Nah, misalnya ini saya pakai tampilannya iPhone SE sudah lama banget ya. Karena saya mau pakai yang iPhone 16 itu terlalu panjang ternyata desainnya. Jadi saya cari yang paling pendek aja. Ya, jadi kita bisa pencet start misalnya. Nah, itu masuk ke sini.
Terus di sini ada tombol lagi nih. Tombol backnya saya taruh yang di sebelah sini nih. Jadi ketika saya klik ini bisa kembali lagi. Dan ini saya lanjutkan ke InTouch dan ini misalnya udah masuk ke dalam kontennya ini bisa di scroll teman-teman. Ya, jadi Figma bisa ngelakuin seperti ini ya. Ya, ini untuk prototyping gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau presentasi sebuah desain UI, UX gitu ya, itu teman-teman pakai Figma ini udah lumayan eh, interaktif juga ya, karena kita bisa bisa ini ya, bisa ke atas bawah kiri kanan. Nah, nanti saya akan tutorialkan, meskipun tujuan kita nanti nggak ke sini, kita nggak sampai sini. Nah, yang kedua itu ada bagian landing page-nya. Jadi nanti kita fokusnya ke sini, teman-teman, untuk tugasnya teman-teman. Jadi tidak di mobile-nya, saya hanya memberitahu saja. Nah, kita pindah mungkin saya mau ke flow kedua. Bentar. Ini saya ganti tampilannya. Jadi, oh ini cuma iPhone aja ya, sebentar. Saya pindahkan dulu eh jadi mana ya? Oh, presentation aja. Nah, ini kalau landing page itu simple ya, teman-teman. Kalau landing page kan kita hanya scroll aja ya kalau website gitu. Nggak perlu banyak. Ya memang ada tombol, cuma memang nggak terlalu banyak. Kadang kalau yang misalnya teman-teman melihat di websitenya Samsung atau iPhone, itu kan dia hanya satu landing page, teman-teman. Jadi dia tidak memerlukan menu biasanya. Jadi meskipun ada tombol, dia itu sebenarnya masih di halaman yang sama. Nanti kita akan coba lihat ya, atau kita preview ya. Nah, misal ini ya, tampilannya seperti ini. eh jadi landing page itu ukurannya itu ya selayar laptop ya teman-teman, bisa 1080 kali misalnya kali berapa gitu. Saya lupa, pokoknya rasionya 16:9. Nah, untuk ke bawahnya itu ya sebenarnya kita frame-nya bikin segini, nanti untuk ke bawahnya itu bebas. Jadi tidak ada apa ya, patokan apa yang harus teman-teman munculkan dalam landing page. Karena landing page ini bebas ya. Apa yang mau teman-teman jual, apa yang mau memang teman-teman mau eh, tunjukkan kepada pengguna gitu ya, atau pada customer, itu apa ya terserah teman-teman. Apa yang mau teman-teman unggulkan gitu. Nah, ini hanya seperti ini ya. Tidak perlu tombol-tombol. Jadi meskipun ada tombol, biasanya kalau diklik dia nanti biasanya misal akan naik lagi ke atas gitu ya. Misalnya kita coba melihat contoh landing page, misalnya kayak di UNS ya. Nah, kalau UNS itu memang dia punya paten sendiri untuk pengembangan landing page-nya. Jadi punya format sendiri, harus ada apa saja. Nah, biasanya dia memang kalau kita klik nanti dia akan ke halaman berikutnya ya. Nah, ini akan domainnya atau linknya itu akan ditambahkan gitu. Nah, atau misalnya di ICTTI ini nanti teman-teman bisa ikut ya. Ini eh, timnya S1TP nanti tanggal 23 Oktober kalau teman-teman mau ikut ya buat syarat seminar itu lumayan. Nah, ini juga dia sama seperti UNS, jadi masih pakai tab-tab yang berpindah ke ini lain apa, ke apa namanya, link lain atau page lain gitu. Dan ada juga saya buat yang ke bawah nih. Misal saya klik yang view schedule itu nanti ke bawah. Nah, ini internetnya agak nge-lag. Nah, ini ke bawah dia, masih dalam satu halaman gitu. Nah, kalau misalnya di landing page-nya yang seperti Samsung ya gitu ya, atau iPhone, itu dia
Dia hanya satu, teman-teman. Memang di atasnya ada ini beda-beda untuk shop segala macam, tapi nanti eh, setiap setiap tab ini punya landing page-nya masing-masing. Ya, misalnya ini dia dalam satu landing page ya, dia mau menampilkan produk terbarunya, terus eh, di sini, kalau teman-teman lihat dia pakai sistem tab juga, tapi dia masih di halaman yang sama ya kalau teman-teman lihat. Nah, tuh. Jadi kalau tab di website itu ibaratnya kayak teman-teman kalau pakai Excel itu ada sheet-nya ya, itu kan masih di satu aplikasi yang sama gitu. Nah, itu terus dia menampilkan apa ya namanya, ibaratnya kayak contoh-contoh hasilnya gitu. iPhone juga sama sebenarnya, iPhone juga sama. Jadi ya satu halaman landing page juga ya. Dia mereka mirip memang, dua dua ini ya. Ya terus ke bawah tuh sama ya. Ya ada produk-produknya, ada apa namanya spesifikasinya, dan ada apa hasil-hasilnya itu kita bisa lihat. Oke, gitu teman-teman untuk eh, landing page reviewnya. Oke, kita masuk ke sini ya, Figma. Bentar, ini udah saya share. Oh, oke udah ya. Ini kalau saya lihat tadi yang sudah bikin carousel ini ada beberapa ya, ada Mbak Bella masalahnya, Pak, sama siapa ini? Bahul ya, apa lupa saya namanya. Saya nggak mau buka ya biar nggak kelamaan. Nah, ini juga alhamdulillah sudah ada tambahan satu. Kita masuk ke landing page saja. Nah, kalau landing page biasanya di mana? Untuk misalnya kalau untuk mempermudah teman-teman mencari desainnya. Nah, ini yang agak sulit teman-teman. Saya sempat cari source ya, landing page. Ternyata landing page ini cukup. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk teman-teman nanti pengembangannya. Jadi memang nggak banyak yang memberikan gratis ya. Termasuk Figma sebenarnya ada. Cuma ini ya, kalau teman-teman lihat free landing page Figma gitu ya. Nah itu nggak banyak juga. Paling kalau nggak salah saya hitung, walaupun dia tulisannya 50 plus landing page free ini, isinya cuma 4 isinya. Yang teman-teman bisa copy paste untuk misalnya teman-teman males bikin icon atau komponen-komponen lainnya, nanti teman-teman bisa copy paste ke sini. Ini bisa di open gitu. Termasuk eh yang landing page yang saya buat tadi itu yang ya dari Figma ini. Nah, yang kedua mungkin kalau teman-teman mau nyari di Canva atau Freepik, banyaknya itu memang ini ya teman-teman, kalau yang full itu berbayar itu di luar-luar gitu sebenarnya banyak, tapi banyak yang berbayar. Kalau teman-teman mau cari di Canva itu rata-rata dia tampilannya hanya untuk bagian pertamanya saja teman-teman. Misal kayak yang ini ya, kalau saya nggak premium jadi cuma bisa lihat ininya. Cuma satu section aja gitu. Ya, cuma satu section aja, nanti section berikutnya ditambahkan. Kalau mungkin saya rekomendasikan teman-teman kalau bisa mendapatkan carinya yang seperti ini ya. Misalnya, nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada halamannya nih. Nah, ini bisa kita apa? Download ya. Teman-teman bisa gunakan, misalnya saya pakailah ya buat tutorialnya. Oke, nanti seperti yang teman-teman ini, kalau misalnya teman-teman itu premium, teman-teman bisa download langsung aja pakai SFG-nya, versi SFG. Ya, ini dia pakai ini ya, pakai kayak mockup. Ntar ini internet saya agak lama nih.
Oke, jadi kalau sudah bisa, nih misalnya kita lihat ini untuk bagian section kedua. Jadi kalau di landing page itu dia bukan frame ya, tapi pakainya namanya istilahnya section. Jadi ada bagian-bagian. Jadi kalian mau menampilkan apa gitu ya. Misalnya ini untuk perhiasan gitu ya. Mau popular item, terus ada eh, apa namanya quotes-nya, terus ada collection terbaru gitu ya. Ada untuk apa namanya membeli dan sebagainya ya. Nah, misal kita share, kita coba teman-teman bisa desain dulu di sini, di download. Kalau teman-teman nggak punya akun premium, ya teman-teman bisa pakai PPTX, teman-teman download. Atau kalau punya itu bisa SFG. Nanti kalau eh, pakai SFG itu bisa langsung semuanya masuk ke Canva, ke Figma, sorry. Ya, jadi teman-teman bisa setting lagi gitu. Bisa tinggal di otak-atik aja. Kalau di PT ini nanti teman-teman memang agak effort juga, tapi nggak apa-apa. Nah, terus untuk yang apa namanya mobile tadi saya juga dapatnya dari Canva. Ini mungkin kelihatan di sini. Nah, saya ngambil ini ya di sini. Di sini banyak nih. Contoh-contohnya ada yang untuk login dan lain sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman download. Oke, kita buka dulu dan coba kita saya matikan dulu aja. Oke. Jadi misalnya kita ke landing page-nya dulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuat landing page itu kita buat frame dulu teman-teman. Kita bisa buat frame dulu. Ini terserah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen bikin scroll-scroll itu hanya desainnya aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya pengen ya berarti teman-teman harus desain ini frame-nya itu sebesar desktop ya. Desktop. Ya, di kanan di desktop kita pakai desktop desktop aja. Desktop itu ukuran PC ya, atau bisa pakai presentation itu ukuran 16:9. Nah, itu sudah ukuran umum eh, gadget ya. Saya pakai desktop aja biar nggak terlalu besar. Nah, ini ukurannya segini, teman-teman. Tuh. Terus misalnya, nah kalau di Canva itu kita harus kopinya satu-satu teman-teman, termasuk dengan teks-teksnya. Kalau misalnya mau teman-teman adjust atau teman-teman setting layoutnya di apa namanya di Figma. Tapi kalau misalnya nggak mau ya teman-teman bisa sebenarnya langsung di copy paste aja di grup gitu ya. Oh ini nggak ada warna ini ya. Saya kasih warna putih dulu untuk bagian sini. Ini untuk home-nya, untuk bagian tombol-tombolnya. Nah, oke. Nah, saya mau pisahkan aja gambarnya. Misalnya saya copy paste aja, kita agak cepat. Nanti untuk desainnya saya serahkan ke teman-teman sendiri ya. Oke. Misal ini anggaplah sudah saya grup gitu, bukan satu gambar. Nah, kita bisa masukkan ke sini ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman geser ke luar, terus misalnya ternyata pas geser ke dalam gambarnya masih di luar seperti ini kan bukan berarti belum masuk frame-nya kita ya. Saya ganti namanya. Belum masuk frame-nya kita. Nah, ini nanti eh, akan berantakan gitu, akan nggak bisa nyatu, susah teman-teman nanti untuk desainnya. Apalagi nanti teman-teman harus ada desain teman-teman yang lain nanti bisa ketumpuk-tumpuk ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk, itu kita keluarin dulu caranya teman-teman. Terus kita masukin lagi sampai dia masuk, terus ada
tanda birunya ya di bagian frame kita. Terus bisa kita kecilkan. Gini. Nah, kemudian teman-teman, kita bisa masukkan yang gambar yang lainnya misalnya di sini kita pastekan. Nah, kita bisa masuk ya. Nah, ini nggak mau masuk. Kita bisa keluarin terus masukin lagi. Nah, ini masuk. Nah, oke. Nah, ini kan masih masih ada yang nggak muncul nih, ya kan? Masih ada yang apa namanya eh, kosong. Nah, terusin aja gitu. Karena landing page itu kan dia terus menerus. Jadi teman-teman teruskan saja. Misal kita masuk ke slide kedua. Ini kayaknya juga nggak ada eh, background putihnya ya. Jadi saya taruh dulu aja ya. Dan saya bisa copy. Nah, terus saya masukkan ke sini ya. Nah, ini. Nah, oke. Terus kita turunin aja ke bawah dulu. Oke. Nah, terus ini kan ketutupan ya teman-teman. Kalau kita sudah masukin ini ke frame, ini sebenarnya bisa lewat sini ya, lewat layer di kiri. Kita bisa keluarin sebenarnya. Atau bisa geser aja kalau mau masuk dan keluarin. Nah, ini kan eh, kita ketutupan ya bagian popular item ini ya. Nah, cara agar teman-teman frame-nya tetap kecil seperti ini, tetap ukuran desktop kayak tadi, tetapi teman-teman bisa ngedit bagian bawahnya, itu caranya teman-teman seperti ini ya. Ini perlu teman-teman catat. Kita klik frame-nya atau landing page-nya, teman-teman bisa klik bagian sini ya, bagian namanya. Atau misalnya dari layer itu teman-teman klik landing page-nya, misal punyanya siapa gitu, punyanya eh, Bella gitu atau misalnya punyanya Azura gitu ya, diklik terus kemudian teman-teman lihat di bagian kanan di bagian layout, klik terus di bagian layout teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu ada yang namanya clip content. Nah, clip content ini kan posisinya di checklist ya, coba teman-teman klik aja checklistnya biar hilang. Nah, nanti teman-teman bisa melihat gambar yang dia dalam satu frame tetapi dia ketutupan batas frame-nya gitu ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa tinggal memasukkan gitu. Nah, terus teman-teman tinggal tambahin lagi. Misalnya nggak perlu banyak-banyak ya mungkin ya. Saya bisa tambahkan ini aja terakhir ya. Oh, ini juga nggak ada warna putihnya. Nah, ini saya tambahkan warna putih karena agar nanti teksnya ini eh, belakangnya putih ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya nggak saya tambahin nanti warnanya transparan. Oke, ini bisa teman-teman taruh aja dulu di sini ya karena ini kan udah di luar frame. Oke, ini ukurannya sudah pas belum? Nah, kalau belum pas ini bisa kita samakan aja dimensionnya ini dulu ya. Oke. Nah, terus ini kan agak ribet nih kalau misalnya teman-teman ke atas nih. Apalagi makin panjang landing page-nya teman-teman harus ke atasin dulu gitu kan. Ya, harus kayak gini dulu baru masuk terus habis itu baru diturunin kan kurang ini ya. Terus kadang juga ini kayak saya nggak masuk-masuk ya. Nah, ini teman-teman rapikan dulu aja di sini. Terus teman-teman bisa bagian image ini digeser ya. Jadi di bagian layarnya digeser ke tempat frame-nya teman-teman. Tuh. Nah, terus habis itu teman-teman bisa, ini misalnya teman-teman lihat di sini masih ada ini ya, eh,
jarak antar sectionnya. Ini teman-teman bisa select aja semuanya gitu, pakai shift ya. Terus teman-teman bisa di bagian mana ya? Oh ya, di bagian position ini di kanan, ini teman-teman bisa klik bagian sini ya yang ada garis tiga ini nanti distribute vertical spacing. Jadi nanti kalau ini tuh fungsinya untuk antara setiap objek itu ada jarak antar objeknya tuh sama gitu. Nah, ini kita samakan dulu. Nah, nanti di bagian bawah ini biasanya akan nggak tahu tadi ada nggak ya? Tadi kayaknya nggak ada spacingnya. Nah, nanti spacingnya ini bisa diganti. Jadi nol aja biar semuanya mepet gitu ya. Jadi misalnya kita ulang lagi ya. Misalnya misalnya tadi anggaplah gesernya ekstrim begini ya. Nah, kita shift gitu ya, shift aja. Atau teman-teman bisa geret seperti ini di blok ya. Terus teman-teman pilih sebelah sini, klik kanan ya, yang kanan ini. Terus diklik distribute vertical spacing. Nah, nanti dia jarak antar itemnya itu tadi ada yang geser satu ya. Dia menyamakan ya. Di sini 159, sini juga 159. Nah, ini teman-teman terus lihat ke kanan lagi di bagian layout di sini bisa teman-teman nolkan gitu ya. Biar dia nempel semua. Nah, begitu teman-teman. Ini landing page-nya contoh ya. Ketika teman-teman mengembangkan. Jadi pastikan nanti teman-teman mengembangkannya, teman-teman bisa taruh luar dulu, terus baru masukkan ke layernya atau langsung dimasukkan ke layer nggak apa-apa. Itu. Yang pasti, bukan layer frame ya. Yang pasti teman-teman gambar-gambarnya harus masuk ke sini ya kalau di Figma. Jangan sampai keluar-keluar gitu. Tuh, takutnya nanti nggak ke export gitu juga. Nah, kemudian ya, nanti ini yang akan teman-teman buat ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan bisa membuat landing page apapun, boleh dalam konteks pendidikan, boleh misalnya teman-teman mau merevisi Spada gitu ya, landing page-nya Spada, versinya teman-teman, atau mungkin punya S2-nya, S2TP gitu ya. Kalau teman-teman mau revisi, nanti kalau misalnya bagus dan kita setujui, nanti bisa kita jadikan ini ya, eh, rekomendasi nanti ke Mas Topik buat ganti gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, kalau di landing page ini karena hanya scrolling nanti ya, itu teman-teman nanti bisa kalau misalnya teman-teman present ya, kalau misalnya teman-teman present, ini saya present, jadi kita masuk prototype dulu, device-nya kita buat menjadi presentation dulu, jadi di prototype, terus kita present. Ini nggak wajib sih teman-teman, kita hanya melihat eh ininya ya, apa desainnya aja, nggak nggak ke arah prototyping. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan. Nah, ini di sini, nah ini kita nggak bisa geser teman-teman. Ini hanya menampilkan frame satu frame saja, gitu ya. Hanya menampilkan framenya saja. Nah sehingga gimana caranya agar dia itu bisa di scroll? Nah caranya adalah teman-teman silahkan klik frame-nya ya, nama landing page ini frame-nya. Nah, kemudian teman-teman lihat di bagian kanan. Nah, ulangin lagi. Jadi misalnya saya klik di sininya, lihat teman-teman di bagian kanan ada namanya scroll behavior. Ada scroll behavior yang overflow ini dia masih no scrolling. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini teman-teman eh, bisa klik vertikal ya karena kita mau scrolling vertikal. Nah, kalau mau scrolling vertikal berarti harus ada frame, harus ada komponen yang melebihi frame. Nah, gambar yang ini teman-teman, gambar yang popular item ini belum dianggap melebihi frame karena dia masih ada bagian yang masuk ke dalam framenya. Jadi saya pernah nyoba hanya cuma segini aja dia nggak mau teman, nggak mau scrolling kadang.
Jadi harus ada yang ke sini. Teman-teman harus lebih banyak lagi menambahkannya. Gitu. Nah, kita coba lihat tadi ya. Jadi udah di landing page, diklik bagian frame-nya, kemudian lihat di klik kanan, di bagian kanan, lihat scroll behavior-nya kita ganti vertikal. Nah, kalau horizontal berarti teman-teman di bagian ke kanan nih, di bagian kanan frame-nya. Tuh. Nah, bisa kita preview. Nah, ini bisa kita geser, teman-teman. Nah, ini untuk presentasinya teman-teman, misal teman-teman mempresentasikan di eh, timnya teman-teman gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti menambahkan prototipe lainnya, nanti ini kita bisa bisa memfusikan untuk klik-kliknya gitu ya. Gitu. Kemudian mungkin saya lanjut dulu. Eh, Selanjutnya teman-teman, untuk landing page ini sebenarnya setelah mendesain dan prototyping ini untuk bisa slide itu apa sih? Nah, kemarin saya ngejelasin bahwa Figma itu kan untuk UI UX ya sebenarnya, dan kemarin saya bilang bahwa setelah kita membuat sebuah landing page sebenarnya kita bisa eh, langsung membuat atau bikin kodenya, nanti bisa dimasukkan ke dalam misalnya WordPress-nya atau blognya teman-teman. Jadi desainnya langsung nanti teman-teman udah dapat desainnya dan komponen yang landing page-nya teman-teman buat gitu ya. Nah, cuma gini, saya beritahu bahwa biasanya teman-teman dalam Figma itu ada yang namanya plugin. Jadi klik kanan, teman-teman bisa klik kanan, terus ada plugin. Di sini ada manage plugin yang bisa teman-teman download, misalnya ada di sini Figma to HTML gitu ya. Terus ada misalnya teman-teman mau icon, iconify gitu ya. Ya, ini yang cukup populer untuk membuat icon sendiri, terus ada avatar dan sebagainya. Itu bisa teman-teman download gitu ya. Jadi seperti tools tambahan untuk Figma gitu. Nah, cuma saya udah nyoba beberapa tools, ternyata sekarang itu banyak yang dibuat menjadi berbayar, jadi agak sulit. Sehingga saya eh, cara untuk langsung dibikin desain landing page kita itu bisa digunakan untuk website, itu saya pakai AI. Caranya gimana? Kita ekspor dulu, teman-teman. Nah, jadi ekspor dulu, ekspornya eh, ada yang bisa pakai SVG, tapi kita pakai PNG aja. Kita akan pakai ke black box ya, teman-teman. Ya, kenapa black box? Karena black box ini termasuk AI yang menurut saya paling bagus kalau kalau dia mau bikin coding, teman-teman. Kalau dia mau bikin coding pemrograman, dia dia cukup bagus dibandingkan yang lainnya. Dan cukup terkenal juga dipakai sama mahasiswa-mahasiswa khususnya di internasional yang pakai black box buat coding ya. Oke, teman-teman bisa export landing page ya. Langsung saja kita export karena kita sudah pilih frame-nya. Karena ini kok belum belum belum. Oke, udah ke download. Terus langsung kita upload saja, kita tarik landing page kita gambar ini ya. Gambar masuk ke black box. Nah, terus misalnya kita buat pakai bahasa Indonesia aja. Buat gambar landing page tersebut menjadi file HTML gitu ya. HTML itu eh, kode yang digunakan untuk website ya teman-teman. Ini saya belum login, setahu saya masih bisa. Tapi memang agak lama. Nah, ini dia nanti agak lama teman-teman. Dia lagi menuliskan nih ada berapa lines tuh ya. Ada berapa lines, nanti ada hasilnya di kanan. Nggak tahu nanti dia akan bisa berapa lama ya. Tapi setahu saya yang saya coba tadi adalah
Dia itu tidak bisa, jadi kan kita sudah mendesain gambar ya, kita sudah masukin gambar-gambar, tadi ada gambar-gambar perhiasan gitu. Nanti dia akan menghilangkan gambar-gambar tersebut, teman-teman. Nanti karena dia tidak bisa menggenerate itu, tapi nanti dia akan ganti dengan apa ya, kayak frame gitu ya, untuk nanti diganti pas kita mengembangkan websitenya. Nah, ini udah mulai muncul, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kira-kira sama nggak? Nah, mungkin agak-agak berbeda sedikit ya. Karena dia nanti menyesuaikan dengan eh, desain rekomendasinya dia gitu. Nah, ini belum selesai. Nah, oke. Oh, ini sudah dapat dia. Dia ada yang bisa dimasukin ya. Tapi kayaknya bukan bukan gambar kita tadi ya. Oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Teman-teman bisa download langsung saja ya. Jadi misalnya kita download di bagian atas ini, nanti teman-teman dapat yang namanya kode HTML. Nah, ini bisa teman-teman kasih itu ke pengembang websitenya teman.